Rider, selamat datang di 76 Rider Podcast. Lagi-lagi ini adalah podcastnya penggemar ekstrim sport. Nyali aja nggak cukup. Di episode ke-16 kali ini masih bareng Justin Vidi. Kita bakal seru-seruan sambil menyelami dunia downhill yang penuh tantangan. Wah, ini dia. Tamu kita kali ini itu adalah seorang rider yang baru aja membuat gebrakan dengan memenangkan Indonesia National Championship 2024. Sosok yang selalu tampil cepat dan juga berani. Wah, apalagi di setiap lintasan, dan dia itu dikenal dengan nama Jambul. Nah, ini dia. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ajakin ngobrol dulu Abdul Hakim alias Jambul. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar, Jambul? Ya, halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jambul, kita ngobrol seru-seruan, kita ngobrol santai ya. Kita ngomongin tentang downhill nih. Kan kalau ngomongin downhill itu kan penuh tantangan banget nih ya. Nah, apalagi ekstrim banget gitu loh. Itu olahraganya laki banget gitu kan. Apa sih yang bikin kamu tuh akhirnya tuh jatuh cinta dan juga tertarik sama olahraga yang satu ini? Apakah ada momen khusus yang bikin kamu tuh akhirnya jatuh cinta sama downhill? Awalnya saya itu bermainnya di nomor BMX ya, sama kayak Rio Akbar itu. Jadi BMX race. Terus dari tahun 2011 itu saya dikasih kesempatan untuk mencoba downhill sama tim 76 Rider. Nah, dari situ nggak tahu kenapa bisa sangat senang gitu saat saya main downhill. Karena memang dasarnya saya selalu tertantang dengan hal-hal yang ekstrim gitu. Selalu penasaran gitu. Dan mulai dari situ saya mulai menekuni, dan sampai saat ini dari awal saya bermain downhill itu di 76, dan sampai sekarang saya masih tetap di tim 76 Rider. Oke, jadi pasti ada dong yang jadi inspirasi utama gitu kan, atau mentor yang membantu kamu berkembang sampai sekarang ini dari mulai awal banget di downhill. Ada nggak sih sosok yang selalu kamu lihat sebagai panutan gitu? Pastinya ada. Kebetulan saya memang dari awal satu tim sama Koiful Mukib, dan kita tahu Koiful Mukib adalah rider yang benar-benar hebat ya. Dia memenangkan beberapa di kejuaraan nasional ataupun internasional, dan dia juga juara Asian Games. Jadi saya merasa sangat beruntung satu tim dengan dia. Jadi saya latihan bareng, dan dia memberikan banyak arahan kepada saya dan selalu mengkoreksi ketika saya ada kesalahan atau mungkin beberapa yang harus diperbaiki. Jadi sampai sekarang pun saya masih sering sharing atau saling support sama Koiful Mukib. Sampai sekarang ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang pertama kali kamu tuh sadar bahwa ini tuh bukan cuma sekedar hobi gitu. Pertama kali kamu merasa kayak downhill ini adalah jalan hidup, udah separuh nyawa lah ya, yang akhirnya kamu pilih jalannya untuk menjadi lebih serius, lebih profesional gitu, kapan? Kayaknya mulai masuk ke main elite ya. Kalau waktu masih youth atau pemula atau masih junior itu saya kan ya masih muda, masih senang main-main lah. Jadi saya saat itu masih bermain di BMX dan downhill. Nah, ketika saya mulai masuk ke main elite, saya merasa ini agak berat kalau saya main di dua cabur yang berbeda, walaupun sama-sama balap sepeda, tapi itunya kan berbeda. Jadi saya harus fokus salah satu gitu. Walaupun saat itu saya di junior bisa menjuarai di nomor BMX, bisa menjuarai di nomor downhill. Tapi kalau udah masuk ke main elite kan memang berbeda ya. Kita harus benar-benar fokus. Jadi mulai dari situ saya harus lebih serius lagi di downhill, karena penghasilan saya memang dari balap sepeda ini. Jadi selain hobi juga alhamdulillah saya menghasilkan uang dari hobi saya ini. Itu sih yang paling enak ya. Hobi yang dibayar gitu ya, menghasilkan uang ya. Tapi di awal karir kamu nih pastinya kan
nggak ujuk-ujuk langsung enak gitu kan, pasti ada tantangannya. Nah, apa sih tantangan terbesar seorang Jambul ini yang kamu hadapin waktu itu, baik dari segi mental, fisik gitu, atau peralatan mungkin, dan gimana caranya kamu mengatasi itu semua? Kalau sebenarnya saya lebih beruntung dari yang lain ya, karena saya pertama bergabung langsung ke tim sebesar 76 Rider ini. Jadi pastinya fasilitas dikasih yang terbaik. Jadi memang diarahkan dikasih pelatih yang terbaik, fasilitas yang baik. Jadi itu saya merasa sangat beruntung dari rider-rider yang lain. Tapi balik lagi, karena kita mendapatkan fasilitas yang baik, kita juga harus memberikan yang baik buat tim kita gitu. Karena saya tahu 76 Rider itu ingin membuat rider-rider muda berprestasi di tingkat nasional ataupun internasional. Tapi memang kalau tantangan yang terberat dari saya itu adalah harus bisa lebih bisa menahan diri untuk tidak, ya tahulah anak-anak muda sekarang kan nongkrong sampai malam lah, itu sih mungkin tantangannya sih. Kita kan sebagai atlet kan harus jaga kondisi dan fisik dan lain-lain. Nah itu kuncinya jadi juara sih. Harus menahan rasa ingin bersenang-senang sebentar ya. Oke, Tapi kamu ingat gak sih Jambul, balapan downhill pertama yang kamu ikutin waktu itu kayak gimana rasanya? Terus pelajaran paling berharga yang kamu dapat dari pengalaman pertama itu apa gitu? Masih ingat gak? Aku cerita dari awal saya bergabung sama 76 Rider itu 2011. Nah itu dari 2011 itu pertama kali saya mengikuti downhill itu di Jawa Barat. Waktu itu di eventnya 76 UKDI seri 2. Jadi aku bergabungnya itu serinya udah mulai. Jadi aku ngikutnya dari seri 2. Nah waktu itu memang saya bisa naik sepeda kenceng, bisa jumping, bisa lain-lain, tapi mungkin di settingan sepeda, pemilihan ban, saya masih benar-benar belum mempunyai pengalaman sama sekali. Nah itu cukup kesulitan dan saya sempat terjatuh di final run, tapi alhamdulillah saya masih bisa podium kedua waktu itu. Jadi rasanya sangat senang banget karena ini awal yang bagus itu saya terjun ke dunia downhill. Wow. Nah, waktu bertanding di Batam nih, kita agak flashback ya. Batam ini kan terkenal punya trek yang cukup unik nih, Jambul ya kan. Katanya tuh beda banget sama trek-trek lain yang sering kamu hadapin, benar ya? Nggak beda jauh sih sebenarnya malahan. Tapi tetap berbeda. Dari cuacanya juga di sana sangat panas banget sih sebenarnya. Bisa diceritain nggak sih kayak perbedaan yang paling menonjol gitu yang kamu rasakan di sana, dan gimana caranya kamu menyesuaikan tuh sama kondisi-kondisi yang kamu bilang tadi kayak cuaca, mungkin treknya juga. Jadi mungkin saya bercerita dari karakter treknya ya. Jadi di situ karakter treknya di atas itu tanahnya agak berpasir. Tapi di bagian bawah itu tanahnya lebih ke kemerahan. Nah itu dari situ mungkin agak bingungnya untuk pemilihan bannya sih. Jadi saya harus segera menetapkan pakai ban apa dan harus yakin sama ban pilihan saya. Nah selain itu mungkin dari persiapannya. Jadi kalau persiapannya sudah matang, sudah siap, insya Allah kita siap menghadapi trek yang model seperti apapun gitu. Jadi tantangannya waktu bertanding di sana itu lebih yang ke cuaca kali ya, atau lebih ke trek? Lebih ke cuaca sih, karena di sana sangat panas, tapi juga hujan juga. Jadi itu yang membuat agak bingung. Ngaruh ke fisik juga nggak sih? Iya, tapi alhamdulillah waktu itu memang udah saya persiapkan udah lama sih untuk fisiknya, untuk menghadapi kejurnas. Karena National Champion ini kan salah satu event yang besar juga. Jadi well prepare ya. Bersaing di level tertinggi nih, pasti pressure-nya besar banget kan. Tantangannya juga besar gitu ya. Menurut kamu apakah tantangan yang paling berat yang kamu hadapin di kompetisi internasional, dan gimana mengatasinya? Memang tekanan dari persaingan di klasmen elit itu kan memang sangat ketat ya. Jadi memang saya juga
setiap event pasti ingin memberikan yang terbaik, ingin juara satu gitu. Jadi itu yang membuat kita itu lebih bersemangat gitu. Tapi kalau saya sih tergantung dari latihan saya ya. Kalau memang benar-benar latihan siap, latihannya bagus, itu pastinya saya selalu siap untuk menghadapi event-event itu. Jadi intinya itu kalau saya di latihannya sih harus benar-benar bagus gitu. Tapi kamu punya tim pendukung nggak sih, Bul? Aku manggilnya Bul, Jambul. Punya tim pendukung nggak? Atau mungkin ada peran keluarga, teman, pelatih gitu dalam membantu kamu tetap fokus dan juga ngasih performa yang terbaik ketika menghadapi persaingan di level tinggi gitu? Eh Tentunya kalau dari keluarga selalu mensupport dan mendukung, memberikan semangat ya, itu pasti selalu memberikan semangat saat latihan ataupun saat balapan selalu memberikan doa. Terus juga peran dari tim juga sangat berpengaruh kan. Jadi kita berangkat balapan pastinya diberikan fasilitas yang baik, cadangan spare part sepeda yang banyak juga itu juga mempengaruhi. Jadi kita tinggal fokus untuk memikirkan gimana balapan bisa menang gitu aja. Dan ketika kamu menghadapi masa-masa sulit atau kegagalan kan pasti pernah ya gagal gitu kan. Seberapa besar dukungan dari tim gitu dan orang-orang terdekat kamu untuk bangkit gitu? Ada nggak cerita yang ketika kamu tuh benar-benar down banget, terus mereka yang benar-benar mau kamu tuh bangkit lagi gitu? Sebenarnya kalau waktu kalah ataupun jatuh itu mungkin ya. Kalau saya itu selalu berpikirnya gini ya. Ini saya dikasih tahu dari pelatih saya, ilmu dari pelatih saya yang saya tanamkan di diri saya. Saya selalu berpikir kalau misalkan saya kalah, mungkin yang menang itu latihannya lebih keras, lebih disiplin, lebih bagus ya. Jadi setiap aku kalah, aku harus lebih semangat dari dia, lebih disiplin dari dia, lebih merasakan sakit saat latihan daripada dia. Jadi setiap kalah aku langsung memperbaiki itu sih. Kecuali kalau misalkan saya lagi cedera, mungkin kan ya pastinya tim ataupun dari keluarga selalu mensupport, memberikan semangat dan juga dari tim juga memberikan fasilitas seperti asuransi. Jadi kita lebih nyaman, lebih los untuk balapannya karena sudah terjamin semua lah ibaratnya. Jadi nggak ada waktu buat down ya karena udah berpikirnya positif kayak gitu ya. Kalau ngomongin prestasi nih ya, kemenangan di Indonesia National Championship 2024 yang ada di Batam itu kan pasti jadi momen yang berkesan banget kan. Bisa nggak sih ceritain sedikit aja gimana perjalanan kamu sampai akhirnya bisa menjuarai kejuaraan itu? Sebenarnya Indonesia National Champion ini udah lama banget saya pengen menjuara Indonesia National Champion. Karena dari tahun 2015 sejak saya masuk ke klasmen elit, kelas yang paling tinggi di dunia downhill ini, saya belum pernah menjuarai Indonesia National Champion. Nah, dari situ saya benar-benar pengen menjuarai Indonesia National Champion. Dan tahun 2022 kemarin saya sempat juara 2 di Banyuwangi Indonesia National Champion. Dan pada akhirnya saya bisa menjadi juara 1 di Indonesia National Champion di Batam 2024. Sebenarnya Indonesia National Champion ini langkah awal untuk target yang lebih tinggi ya. Jadi saya punya target yang lebih tinggi dari Indonesia National Champion ini. Tapi memang saya harus memenangkan Indonesia National Champion ini untuk melangkah ke target saya yang paling tinggi itu. Jadi masih awal dari target saya. Oke. Kalau ngomongin tentang dari semua yang pernah kamu ikutin nih ya, semua balapan yang kamu ikutin, mana yang menurut kamu paling berkesan dan jadi pencapaian yang terbesar dalam karir downhill kamu tuh, Jambul? Mungkin Indonesia National Champion ini salah satunya ya, karena memang kalau Indonesia National Champion ini itu event yang diselenggarakan oleh PBIC dan mendapatkan
UCI poin cukup banyak. Jadi memang kalau mau ada event Indonesia National Champion itu rider-rider persiapannya udah benar-benar matang. Jadi kalau bisa menangkan Indonesia National Champion itu udah bagus gitu. Karena event Indonesia National Champion ini hanya diselenggarakan 1 tahun sekali. Oke. Balik lagi deh kita ke pengalaman tahun lalu ya, waktu crash di final Kendal Bupati Cup 2023 ya. Pasti itu momen yang berat banget gak sih buat kamu, Jamul? Kira-kira kamu inget-inget lagi nih ya, gimana pengalaman waktu itu dan cara bangkitnya gimana? Jadi sebenarnya itu saya telat melakukan pengereman dan akhirnya saya lost control dan landing di belah kiri track. Jadi keluar jalur dan menyebabkan saya jatuh dan terguling-guling ke sungai. Jadi di sisi lain itu aku ada senengnya juga sih, karena saya berani lebih untuk mengejar ke podium pertama, karena waktu itu sediran saya di posisi ketiga. Ya, tapi pada akhirnya saya terlalu berambisi, jadi ya mungkin itu buat pengalaman aja sih. Sebenarnya ada rasa trauma sedikit lah, karena memang jatuhnya cukup mengerikan, tapi kalau nggak segera dilawan terus itu akan berpengaruh ke prestasi saya ke depannya. Oke. Kamu ini kan emang bener-bener udah banyak banget ya kompetisi internasional yang kamu ikutin juga gitu kan. Nah dari semua itu, mana yang menurut kamu nih Jamul yang paling berpengaruh sama perkembangan karir kamu di kancah downhill? Menurut saya itu saat saya mengikuti kejuaraan EXS Eropa Series waktu itu di Ceko tahun 2018 kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu saya di sana itu benar-benar sangat kesulitan karena memang treknya sangat sulit, jauh berbeda dari trek yang ada di Indonesia. Dan saya juga melihat rider-rider sana melewati obstacle yang menurutku nggak mungkin dilewatin kalau di Indonesia, tapi di sana bisa jadi mungkin. Nah itu yang pengalaman saya yang sangat berharga yang tak terapkan di diri saya. Jadi kalau di Indonesia nanti aku pulang ke Indonesia, saya harus selalu berani mencoba gitu. Jadi walaupun hal itu nggak mungkin, saya harus nyoba menjadi mungkin gitu. Jadi memang balapan di sana sangat mempengaruhi. Saya bisa mengambil pengalaman banyak dari balapan di Eropa itu. Oke, menarik banget dengar pengalamannya Jambul ini ya, rider ya, apalagi di trek Batam gitu kan. Tantangannya ternyata luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi nih, Jambul, gimana kalau kita main games dulu? Boleh. Kita main games namanya adalah This or That. Jadi aku bacain pilihannya, nanti Jambul yang jawab ya. Ini harus cepat ya jawabnya ya, yang top of mind aja gitu ya. Oke, nih yang lagi nonton episode ini juga boleh ikutan main, jadi siap-siap langsung ketik di kolom komen ya, apa aja pilihan kamu, oke? Yes? Siap ya? Mountain atau urban? Mountain. Hujan deras atau panas terik? Panas terik. Full suspension atau hardtail? Full suspension. Oke, hutan lebat, jalur berbatu atau bukit terbuka, jalur berpasir? Hutan lebat, jalur berbatu. Wow. Gaspol dari awal atau hemat energi push di akhir? Gaspol dari awal. Asik. Cepat banget loh. Thank you. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol ya, jangan lupa aku mau ingetin juga untuk yang nonton sekarang, udah subscribe belum YouTube channelnya 76 Rider? Kalau belum, langsung sekarang di subscribe. Jangan lupa juga untuk dinyalakan loncengnya ya. Biar apa? Biar gak ketinggalan konten seru dari kita. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di 76rider.id. Dan juga kita ada di Spotify. Jadi kalau misalnya ada yang lagi dalam perjalanan tapi pengen dengerin podcastnya 76 Rider, ada. Bisa didengarkan di manapun dan juga kapanpun di Spotify. Kita lanjut lagi ngobrol barengan sama Jambul. Oke, Jambul,
downhill itu kan yang utama presisi dan kontrol ya, bener gak sih? Ya betul. Betul ya. Nah, apa modifikasi atau penyesuaian utama yang kamu lakukan kepada sepeda kamu? Ini apalagi untuk mendapatkan performa terbaik di lintasan yang ekstrim nih, Jambul. Jadi kalau penyesuaian utama mungkin dari handlebar ya. Handlebar itu kita harus benar-benar menyesuaikan, terus harus benar-benar nyaman. Jadi memang karakter orang berbeda-beda, jadi kita harus bisa menyesuaikan dari karakter kita sendiri. Terus untuk melewati obstacle yang sulit itu mungkin kita harus setting suspensi yang tepat untuk sesuai karakter treknya, dan juga pemilihan ban juga harus tepat. Karena kalau kita tidak memilih part-part atau yang lain kurang tepat, itu kita melewati obstacle-obstacle yang sulit juga tambah sulit nanti. Jadi kita harus bisa menyesuaikan karakter treknya, dan pemilihan partnya yang benar itu akan sangat berpengaruh saat kita melewati obstacle-obstacle yang sulit. Mungkin akan sedikit lebih mudah gitu. Oke. Kalau misalnya untuk memilih komponen nih, kayak misalnya tadi udah dibilang suspensi atau rem gitu ya, yang jadi prioritas buat kamu, prioritas utamanya kamu nih apa? Apakah lebih ke ketahanan, kecepatan respons, atau ada faktor lain yang kamu anggap penting di Jambul? Kalau saya misalkan kayak suspensi atau rem gitu, yang pertama itu dari kenyamanan saya. Yang pertama dari kenyamanan saya, terus yang kedua itu merek atau produk dari rem tersebut itu sudah teruji apa belum, sudah dipakai dengan pro rider atau belum. Jadi kita harus benar-benar memilih part itu yang benar-benar sudah teruji, sudah dipakai pro rider, dan yang benar-benar khusus untuk dipakai di downhill gitu. Jadi agar kita lebih nyaman dan juga aman. Ada nggak sih teknologi yang terbaru di downhill bikes gitu yang menurut kamu benar-benar membuat perbedaan besar gitu ya dalam performa kamu di balapan gitu? Kalau untuk teknologi mungkin apa ya? Untuk sekarang, kalau dulu kan pakainya rims atau rodanya itu kan 27. Nah, sekarang ada yang pakai roda 29 atau MX, depan 29, belakang 27. Nah, itu sangat berpengaruh di track downhill, karena kita melewati obstacle yang terjal itu mungkin lebih nyaman, bisa speednya lebih kencang gitu kalau memakai roda yang lebih besar. Terus kalau tentang bagaimana menentukan settingan yang pas buat tiap lintasan gitu, ada nggak perbedaan besar dalam settingan sepeda gitu buat lintasan yang lebih teknikal gitu dibandingin sama yang lebih curam? Pastinya ada, karena kita nggak bisa dengan settingan ini dipakai di semua track. Ya mungkin bisa, tapi kenyamanannya berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan setiap karakter track, harus kita sesuaikan dengan settingan sepeda kita. Misalkan seperti track di Ternadi kan lebih curam dan rock girdernya lebih ekstrim. Nah biasanya kalau tracknya lebih curam dan rock girdernya ekstrim atau jalannya lebih terjal, itu suspensi saya setting lebih empuk gitu. Jadi saat melewati obstacle seperti itu, saya lebih nyaman, bisa melewati dengan speed yang lebih kencang, dan tangan juga gak gampang capek gitu. Terus juga settingan foreknya bisa kita tinggiin agar saat kita melewati turunan curam kita itu lebih nyaman gitu. Jadi memang harus menyesuaikan. Kalau di track pedaling kita harus setting sepeda kita di mana sepeda kita dibuat pedaling itu enak. Terus settingan ban juga berpengaruh. Jadi kita memang harus selalu menyesuaikan antara track dan sepeda kita. Jadi kamu pasti juga sering ganti atau upgrade komponen sepeda ya sebelum kompetisi besar ya? Kalau komponen sih masih tetap sama ya. Mungkin di ban aja yang sering ganti-ganti. Karena ban kan memang ada yang karakter untuk trek basah atau karakter trek panas ataupun karakter trek pedaling itu berbeda-beda. Jadi kita harus benar memilih ban juga. Pastinya itu akan ganti-ganti terus kalau untuk ban itu. Itu yang paling penting ya. Tapi ya Jambul, downhill itu kan butuh fokus banget gitu kan. Yang apalagi penuh tekanan, resiko.
Gimana sih caranya kamu nih untuk menyiapkan mental, apalagi ya sebelum balapan tuh biar tetap fokus dan juga nggak tegang gitu, nggak nervous, nggak tegang. Persiapan kita harus matang ya dari rumah maupun mau dari endurance kita, kekuatan upper body dan lain-lain ataupun skill kita harus sudah terlatih. Nah, kalau memang persiapannya udah matang, pasti saat kita race itu kita agak kesulitan untuk melewati track seperti apapun. Terus untuk sebelum race mungkin ada yang tegang, ada yang nervous atau gimana, mungkin itu dirasakan semua rider, tapi masing-masing rider pastinya punya cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kalau aku biasanya itu ngobrol-ngobrol sama teman sambil pemanasan agar lebih rileks gitu sih. Itu bisa mengatasi rasa ini ya, nervous, tegang gitu ya. Iya, pasti itu kalau di downhill, apalagi itu kan olahraga yang ekstrim dan itu individual kan. Jadi memang lawan kita itu diri kita sendiri sebenarnya sih. Wow, benar-benar. Pas lagi di lintasan nih Jambul, gimana kamu ngatasin rasa gugup? Kalau tadi kan tegang ya. Sama juga nggak caranya untuk mengatasi rasa gugup, nervous biar tetap tenang, performa tetap maksimal? Kayak tiba-tiba aja di depan tuh ada rock garden gitu, pas lagi anding gitu kan? Atau tiba-tiba ada pohon gede banget dan kamu harus belok gitu? Enggak sih. Mungkin kalau sebagai penonton mungkin seperti itu, tapi kalau sebagai rider mungkin rasa deg-degan itu atau nervous itu sebenarnya sebelum start sih. Kalau udah turun itu udah biasa aja. Karena sebelum race kan kita sudah latihan beberapa kali. Kita punya racing line, kita punya pengambilan di sini-sini dah. Itu udah tinggal menyesuaikan saat kita latihan. Jadi mungkin kalau yang nonton kan lihat kita lewati rock garden kan mungkin agak takut apa gimana. Tapi sebenarnya kita kan udah latihan. Jadi lebih mudah lah untuk melewati itu. Siap ya. Ini kayak penontonnya yang lebih nervous sih. Tapi ada nggak trik atau kebiasaan khusus gitu yang kamu lakuin sebelum balapan biar mental kamu tuh siap menghadapi setiap lintasan apapun gitu, tantangan apapun? Paling ya itu sih, kita harus latihan yang baik. Kalau latihan kita bagus, otomatis hasil balapan kita juga insya Allah bagus gitu sih. Karena kalau kita latihannya males-malesan itu kita balapan malah lebih tersiksa karena benar-benar capek. Jadi mending kita capeknya di latihan aja sih. Oke, iya. Bol, kita ngomongin safety gear yuk. Oke. Karena ternyata kan emang nyali aja tuh nggak cukup gitu kan. Bener nggak? Oke. Menurut kamu nih, Jambul, seberapa penting peran safety gear dalam menjaga keselamatan di setiap balapan? Sangat penting sih. Sangat-sangat penting. Sangat penting ya, nggak boleh dilewatin ya. Iya. Nah, kalau di dunia downhill, setiap lintasan itu kan emang punya tantangan sendiri. Gimana kamu menyesuaikan safety gear untuk berbagai tipe lintasan gitu? Ada nggak gear tertentu yang lebih penting untuk kondisi tertentu? Harus disesuaikan atau emang semuanya sama aja? Kalau memang tracknya benar-benar ekstrim itu aku selalu pakai body protector. Terus untuk keninya juga aku memilih yang khusus untuk downhill. Jadi pastinya lebih aman. Tapi kalau di track yang nggak begitu ekstrim dan cukup banyak pedalingnya, mungkin aku lebih cari untuk kenyamanannya karena agar pedalingnya lebih enak, lebih berleluasa. Tapi ini khusus yang main elite ya. Biasanya aku pakai keni yang tipe untuk enduro. Jadi pedalingnya lebih ringan, terus lebih enak lah. Terus kadang pakai celana pendek agar pedalingnya lebih enak gitu. Tapi kalau trek-trek yang ekstrim gitu, aku memang bener-bener full safety sih, pakai body protector gitu. Jadi kalau lintasannya menantang gitu, kamu ngerasa ada kayak jenis safety gear yang wajib gitu ya? Ya, tetap pakai tapi tipenya yang beda. Pakai yang tipe buat enduro gitu.
Kalau memang treknya banyak pedaling, karena itu juga berpengaruh kan, pedaling kita lebih enak gitu. Tapi gimana caranya kamu memilih dan juga ngepasin safety gear-nya biar tetap nyaman gitu, tetap aman di berbagai kondisi? Maksudnya ada jenis-jenis yang memang harus dilihat, entah ketebalannya atau apa gitu? Kita lihat dari treknya sih. Jadi misalkan treknya, karakternya, wah ini banyak pedaling. Jadi aku dari rumah udah nyiapin yang pakai yang keni enduro gitu. Kita kan tahu kan, misal mau balapan di Ternadi gitu, wah treknya ekstrim, itu full body protector, apalah gitu, pakai keni yang khusus untuk downhill gitu. Jadi ngelihat treknya ya, disesuaikan ya. Pernah nggak ada di momen dimana safety gear ini benar-benar nyelamatin kamu nih Jambul? Nyelamatin dari kondisi cedera parah gitu. Pernah sih, waktu itu saya main di Lubuk Linggau ya, Sumatera Selatan. Jadi waktu itu masih latihan. Nah, itu memang treknya, karakternya itu full rock garden, banyak banget. Hampir 70% itu batu-batu semua. Nah, kalau latihan kan pastinya kita pengen cari speed yang kencang, racing line yang bagus gitu kan. Nah, itu kebetulan saya itu jatuh front flip gitu. Nah, itu untung saya pakai body protector dan juga itu helm saya itu sampai retak. Nah, itu saya sangat bersyukur karena saya sudah pakai safety gear yang lengkap gitu. Jadi sangat melindungi saya. Coba kalau misalnya nggak pakai itu gimana gitu ya? Ada nggak tips nih dari kamu ini tentang safety gear ya buat rider yang baru aja mulai di downhill? Kenapa penting banget buat investasi di gear yang berkualitas kayak gitu-gitu? Untuk rider-rider pemula atau yang baru turun ke downhill, saya sarankan memakai full protektor, pakai helm standar downhill, terus pakai elbow, glove, terus pakai keni dan juga yang wajib dipakai juga body protector. Nah itu wajib sih. Kalau kalian pakai full body protector pastinya lebih aman dan kalian lebih enak mainnya, lebih berani gitu. Oke. Itu kita udah ngomongin tentang safety gear. Sekarang aku mau nanya lagi nih. Kalau pas kamu milih sepeda downhill ya, Jambul, gimana cara kamu tuh untuk nentuin ukuran travel suspensi yang ideal? Apakah kamu tuh lebih sering pakai yang lebih panjang buat kontrol di jalur teknikal atau lebih pendek buat kecepatan? Tergantung sama karakter treknya juga, balik ke trek lagi. Jadi misalkan dari forknya, kalau rear shocknya kan memang atau shock belakang kan memang udah bawaan dari sepedanya. Kita mungkin cuma bisa setting rebound atau kompresi dan lebih empuk atau lebih keras. Nah, kalau forknya itu bisa kita atur tinggi sama pendeknya travel itu. Nah, biasanya kalau treknya curam itu travelnya tak panjangin maksimal. Jadi sampai 200 gitu. Agar kita saat menuruni turunan curam itu lebih nyaman dan pastinya kita lebih berani dengan speed yang kencang. Nah, kalau pedaling itu biasanya sedikit tak pendekin agar kita pedalinya itu lebih enak gitu. Oke. Kalau soal drivetrain, kamu lebih suka pakai single speed atau multi speed nih buat downhill? Itu balik juga ke tracknya. Nah, jadi aku kebetulan ada 2 sepeda ya yang tak siapin untuk persiapan balapan. Jadi aku punya sepeda enduro yang single crown dan juga ada sepeda downhill yang double crown. Nah, itu kalau misalkan treknya pedaling, itu aku pasti pakai yang sepeda enduro. Contohnya seperti di Indonesian Downhill Seri 1 kemarin. Memang treknya persentasenya lebih banyak pedalingnya gitu. Jadi itu juga tak putusin untuk pakai sepeda enduro. Nah, misalkan kayak Ternadi itu wajib pakai downhill karena treknya ekstrim gitu. Kalau kita salah pemilihan sepeda pun itu juga sangat mempengaruhi hasil akhirnya karena misalkan di trek
pedaling kita pakai downhill itu mungkin kita akan keberatan gitu untuk pedalingnya. Jadi catatan waktu kita juga jelek. Sebaliknya kalau di trek yang curam kita pakai sepeda enduro, kita nggak berani pakai speed yang tinggi karena itu akan sangat beresiko. Jadi emang semua itu berdasarkan track dulu ya yang dilihat ya biar pas ya. Yeah. Oke, downhill ini kan butuh kontrol rem yang presisi nih, Jambul. Kamu lebih sering pakai rem cakram hidrolik atau mekanik? Kalau untuk di downhill itu pasti pakai yang hidrolik cakram ya. Karena memang mungkin udah standarnya ya. Dan sekarang yang terbaru itu ada yang 4 piston juga. Jadi lebih kuat dan lebih aman gitu. Oke. Nah, ini tadi udah ngebahas yang curam-curam juga kan. Kalau lintasannya curam nih, seberapa penting sih ukuran rotor di sistem rem kamu itu? Kamu lebih suka pakai rotor besar buat tenaga lebih atau lebih kecil buat kontrol yang lebih halus? Kalau yang tak pakai itu ukurannya kalau nggak salah 220. Nah itu udah termasuk yang besar sih. Jadi lebih aman juga kalau pakai yang lebih besar. Oke, ini asik banget nih ya ngobrol barengan sama Jambul. Jadi makin tahu ini gimana ya trik dan tipsnya gitu kan, wawasan soal downhill ya kan. Biar makin kebuka lagi nih, kita langsung aja bakalan simak aksi-aksi spektakulernya Jambul di video berikut. Ini dia. Keren banget aksinya Jambul, gila keren. Jadi berdasarkan informasi juga nih yang kita dapat, kamu tuh masuk ke top 100 downhill riders dunia. Wow, keren banget. Itu gimana kamu mempersiapkan diri buat bersaing di dunia internasional nanti? Waktu itu memang kebetulan saya mengikuti banyak event yang memang poinnya itu banyak. Jadi kayak Indonesia National Champion, terus Indonesian Downhill. Jadi emang event-event yang sudah terdaftar di kalender UCI itu mendapatkan poin. Nah itu mungkin waktu itu aku rajin mengikuti event-event yang terdaftar di kalender UCI. Terus ada yang waktu itu main di Korea Asia Champion juga. Jadi nggak tahu tiba-tiba ngecek loh kok peringkatnya udah segini gitu. Tiba-tiba udah tinggi aja gitu ya. Tapi downhill ini emang makin booming ya di seluruh dunia ya. Menurut kamu nih, Jambul, apa sih yang bikin orang-orang tuh dari berbagai negara tuh mulai tertarik sama olahraga ini? Mungkin dari keseruannya bisa, terus dari tantangannya bisa. Terus sepeda downhill kan ini sepedanya besar ya. Jadi bisa dipakai untuk orang dari yang paling muda sampai yang tua pun bisa. Untuk di Indonesia juga kelas balapannya itu ada sampai umur 50 tahun juga. 50 sampai 60 tahun gitu. Jadi memang selain mainnya di gunung sambil menikmati alam juga itu sepedanya bisa dipakai untuk orang ya, dari muda sampai yang tua, dari yang kurus sampai yang gemuk pun bisa gitu. Oke. Nah, karena event-event downhill internasional juga makin banyak gitu kan, kamu ada nggak sih kayak wah aku harus mempersiapkan ini gitu untuk bersaing di luar negeri? Ada nggak kamu mempersiapkan itu?
Untuk saat ini sih aku lebih ngejarnya pengen ngejarnya mungkin di tingkat Asia dulu ya. Ya mungkin kalau ada kesempatan untuk mengikuti Asian Champion atau SEA Games atau yang lain-lain, mungkin pastinya akan saya persiapkan yang terbaik lah untuk kedepannya. Oke. Ada nggak nih Jambul negara dengan trek paling menantang untuk event internasional yang paling pengen kamu ikutin? Ada sih, jadi kalau menantangnya itu sih enggak ya, jadi aku lebih pengen ke Big Park itu di Kanada. Nah, itu Big Park-nya memang benar-benar jalurnya komplit gitu. Banyak banget jalurnya. Jadi kayaknya asik banget gitu. Soalnya kalau kita ikut di trek yang sulit gitu, memang jujur kita belum siap. Karena di trek di Indonesia itu sangat berbeda jauh sama di Eropa. Jadi mungkin kita di sana nanti malah cuman belajar aja gitu. Jadi mungkin kita harus punya trek yang lebih ekstrim dulu gitu agar terbiasa dengan trek ekstrim baru mungkin punya keinginan untuk mengikuti event downhill yang treknya benar-benar ekstrim gitu. Oke, kita lanjut lagi ngobrolnya lebih dalam lagi. Ini kan setelah kamu tuh udah sukses masuk di daftar 100 rider downhill terbaik dunia gitu ya. Target utama kamu tuh sebenarnya apa sih buat tahun depan, Jambul? Ya di kompetisi nasional ataupun internasional? Saya pengen juara di overall 76 Indonesian Downhill itu salah satunya. Terus juga menjuarai Indonesia National Champion lagi. Terus yang untuk internasionalnya mungkin kalau ada kesempatan untuk mengikuti SEA Games gitu, saya juga pengen menjuarai SEA Games atau kejuaraan se-Asia Tenggara. Terus selain itu juga ada Asia Champion gitu. Itu ya, semoga ya, amin. Kita doain bareng-bareng ya. Apa fokus utama kamu nih, Jambul, untuk meningkatkan aspek tertentu dari teknik atau juga fisik supaya emang bisa lebih kompetitif di level yang lebih tinggi, mungkin yang tadi kamu cita-citain tadi juga? Pastinya latihan fisik itu harus selalu ditingkatkan. Terus selain kayak seperti endurance, terus melatih upper body dan power kita di gym itu sangat penting, harus selalu ditingkatkan. Dan juga skill di track juga harus selalu dilatih terus agar selalu meningkat. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak bikin mikir ya, karena dari tadi kayaknya kamu itu emang jatuh cinta banget di dunia ini. Selain balapan, ada nggak target lain yang pengen kamu capai di tahun depan? Mungkin dalam hal pengembangan diri atau memperkenalkan olahraga downhill ke orang lain yang lebih banyak, yang lebih luas gitu. Ya mungkin di Indonesia juga masih belum masih belum semua orang itu tahu downhill gitu. Kalau orang-orang awam itu taunya downhill hanya ada di game gitu. Nah akhir-akhir ini mungkin saya lebih sering sambil latihan juga saya bikin konten gitu. Saya upload di sosial media, jadi banyak juga yang komen gitu. Ibaratnya ini real downhill gitu. Banyak yang belum tahu juga ternyata. Ada yang orang-orang tua dan anak-anak muda itu banyak yang ada yang belum tahu juga. Jadi lebih memperluas lah olahraga downhill ini biar lebih dikenal sama banyak orang gitu. Biasanya cuma pakai jempol gitu ya, pakai stick gitu ya. Ternyata ada beneran nih orangnya nih. Ya, jadi kebanyakan komen itu yang nonton malah yang deg-degan gitu. Iya pasti. Buat para rider muda yang baru mulai di dunia downhill,
pasti Jambul punya nasihat nih supaya bisa berkembang dengan sukses gitu. Apa yang memang harus diperhatikan dari awal sama mereka? Yang paling penting apa? Ada nggak sih? Yang pertama itu lingkungan ya. Kalian harus cari lingkungan yang apa ya? Punya komunitas lah, komunitas. Kalian harus bergabung sama komunitas downhill atau mountain bike. Jadi biasanya di situ kan ada yang udah berpengalaman ya. Jadi pasti akan ngarahin kalian juga. Kalau kita latihan-latihan sendiri itu nanti malah lambat berkembangnya gitu. Soalnya kalau olahraga downhill juga kan nggak bisa sendirian kan. Kita latihan harus bareng-bareng gitu. Kalau enggak itu sekarang juga ada sekolah balap sepeda. Nah itu yang paling cocok sih. Jadi di situ ada pelatih yang berpengalaman, pasti lebih cepat lah kalau ada pelatih yang berpengalaman. Terus kalau udah benar-benar terjun ke downhill itu jangan setengah-setengah gitu. Harus benar-benar serius, fokus dan harus jadi juara, harus sukses di sepeda. Karena kalau udah masuk di sepeda kan pastinya banyak yang dikorbankan juga kan. Seperti ya memang kita harus benar-benar fokus gitu. Harus benar-benar apa ya namanya, jangan setengah-setengah lah gitu. Ya, harus fokus dan kalau misalnya ada temennya jadinya ada motivasi juga gitu kan. Wah, Riders gak kerasa banget ya kita ngobrol sama Jambul ini, seru banget. Masih banyak yang pengen digali sih sebenarnya ya dari seorang Jambul ini, tapi sekarang waktunya udah habis nih, kita harus pamit dulu nih Jambul ya. Terima kasih banyak, udah banyak berbagi, sharing-sharing pengalaman, ilmu gitu ya. Mahal loh ini. Mahal tapi gak usah bayar. Tinggal nonton aja di YouTube channelnya 76 Rider. Tinggal dengerin aja di Spotify juga. Dan juga follow di 76rider.id. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga. Dan aktifkan loncengnya supaya gak ketinggalan ya. Tungguin episode berikutnya juga. Jadi 76 Rider nanti bakal balik lagi dengan bintang tamu atlet ekstrim yang gak kalah keren. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kalau gitu kita akan berpisah dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya di 76 Rider Podcast. 76 Rider, nyali aja gak cukup.